Halo teman-teman, sama saya Andi. Sorry baru sempat bikin video lagi dan ini kebetulan lumayan hektik banget ya. Ada kelas baru, terus jadi ya sekarang baru sempet lah bikin video. Kebetulan banyak banget pertanyaan masuk di grup Facebook ya, yang tips belajar microgreen. Itu sayuran apa aja yang bisa ditanam, terus aman nggak dikonsumsinya gitu. Jadi saya jadi kepikiran bikin video ini nggak terlalu lama lah, paling 5-7 menit lah ya. Oke, mulai aja ya. Saya bawa pertanyaannya juga nih, saya udah screenshot. Oke, sayuran apa aja yang bisa dijadikan microgreen? Ini pertanyaan yang sebenarnya ya kalau buat orang yang memang belum mengerti microgreen atau awal mau belajar, ini pertanyaan yang sangat wajar dan lumrah ya. Dan memang jawabannya tentu saja semua tanaman itu pasti bisa dijadikan microgreen. Nah, karena microgreen itu sebenarnya fase dari tanaman, dari benih biji berkecambah, tauge, microgreen ya kan, kecil-kecil gitu loh. Ya, ini saya ada contohnya juga yang di pot. Ya. Jadi memang microgreen itu adalah fase pertumbuhan si tanaman atau tumbuhan. Dari microgreen baru nanti ke peremajaan atau baby leaf, biasanya itu dipakai kayak basil buat saus pesto. Baru nanti ke sayuran dewasa. Nah, itu bisa dengan cara organik, cara hidroponik, aeroponik, atau cara tanam apapun lah gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu bisa dijadikan microgreen. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah aman gak sih dimakan? Gitu loh. Boleh gak sih dimakan? Kalau misalnya boleh, dimakannya tuh bagaimana? Mentah boleh atau tidak? Atau harus mateng? Atau memang tanaman ini cuman bisa dimakan sampai fase berkecambah, nggak boleh sampai keluar daun gitu loh. Jadi banyak sekali memang kita harus googling lagi, harus tanya-tanya teman-teman yang memang expert di bidang pertanian atau kelas foraging ya kan, yang makan daun begitu kan, itu ada kelasnya juga sebenarnya. Kalau belajar pertanian ada satu semester itu belajar khusus ini daun edible apa enggak, bunganya ini edible atau enggak gitu loh. Kadang juga ada yang tanaman bunganya edible bisa dimakan, tapi ternyata daunnya tidak. Jadi banyak macam ya. Jadi memang kita harus googling lagi. Oke. Sebagai contoh adalah yang ini nih. Kemarin di grup Facebook ada pertanyaan juga, daun pepaya. Bikin microgreen pakai biji pepaya, karena kan kalau kita beli pepaya kan bijinya banyak tuh, sayang kalau dibuang kan. Jadi memang sebenarnya biji pepaya microgreennya itu bisa kita makan, tapi dengan catatan lebih baik dimasak dulu. Karena ternyata menurut ini saya ada juga, menurut Kompas, terus ada Hello Sehat, dari halamannya Kompas sama halaman Hello Sehat itu, yang nggak boleh konsumsi daun pepaya mentah itu adalah ibu hamil. Nah, ini terbukti dapat meracuni janin dan menyebabkan cacat bawaan lahir. Selain itu, penderita alergi lateks sebaiknya juga tidak mengkonsumsi daun pepaya mentah karena dikhawatirkan bisa menimbulkan reaksi alergi. Begitu pula jika kamu sudah pernah divonis menderita alergi papanin. Nah, kita harus cari Google lagi lebih banyak tentang alergi papanin tuh apa gitu. Kita nggak tahu nih kita ada alergi apa. Jadi kalau misalnya mau coba daun pepaya di microgreen kan, coba dikit dulu ada reaksi alergi apa enggak gitu loh. Kalau nggak ada ya go ahead, boleh makan lagi, lanjut gitu loh. Tapi dengan catatan ya, konsumsi daun pepaya ini juga yang berlebih ya bisa merusak esofagus alias tabung tenggorokan. Oke, tidak hanya itu, daun pepaya juga bisa mengakibatkan iritasi pada kulit yang sensitif. Nah, di kulit luar aja itu iritasi, apalagi kulit yang di dalam badan, otomatis kan lebih serem juga kalau sampai ada peradangan ya, inflamasi begitu. Nah, itu PR banget tuh jadinya tuh, bisa ke rumah sakit gitu. Jadi itu contoh pertama. Kedua, ada juga masuk pertanyaan di grup Facebook,
kacang merah bisa gak kok di microgreen? Kacang merah bisa di microgreen. Semua tumbuhan itu pasti melewati fase microgreen. Nah, problemnya adalah kacang merah itu tidak edible daunnya. Yang kita makan selama ini adalah biji kacang merahnya. Kalau sudah dia berkecambah, tumbuh akar, apalagi daun, itu sama sekali nggak boleh dimakan. Saya masih ingat dulu waktu kecil, nenek saya pas mau masak sop kacang merah kan sering banget tuh kalau dulu masak gitu loh. Sekarang juga masih sih. Jadi nenek saya selalu ingetin ke mama saya, itu kacang merahnya masih bagus gak? Gitu loh. Masih bentuk kacang gak? Atau udah ada keluar akar toel dikit gitu loh, udah jadi kecambah gitu loh. Nah, ada suatu waktu saya ingat waktu saya masih umur 8 tahun lah, itu nenek saya marah gitu loh, karena ternyata yang udah jadi sopnya itu ada akarnya, kacang merahnya udah keluar akar gitu loh. Wah, itu lumayan tuh, ini racun nih gitu loh. Ya kita kan kecil kan belum tahu ya umur 8 tahun itu racun atau enggak. Nah, gara-gara microgreen ini jadi saya belajar. Nah, kacang merah itu termasuk dalam keluarga Fabaceae. Ini tulisannya susah juga nih, nanti teman-teman bisa googling lagi ya. 100% tidak boleh dimakan di fase apapun. Jadi berkecambah, microgreen, baby leaf, sampai gede pun daunnya itu nggak bisa dimakan. Yang bisa dimakan adalah biji kacang merahnya yang selama ini kita makan, atau dijadiin isian bakpao ya kan. Nah, itu bisa. Kenapa nggak boleh dimakan? Karena ada racun yang cukup berbahaya di sini. Namanya itu phytohemaglutinin atau lektin. Nah, lektin kacang merah ini tetap akan bertahan sampai kacangnya matang tuh. Jadi dalam fase biji kacang merah aja kalau kita salah olahnya, nggak matang bener, itu bisa jadi racun juga gitu. Makanya teman-teman pasti kalau misalnya mau masak kacang merah, biasanya tuh biji kacang merahnya direndam dulu sehari semalam, baru besoknya dijadiin sop. Jadi lektin ini mengandung racun bernama yang tadi hemaglutinating sebanyak 20.000 sampai 70.000. Nah, ini saya belum cari tahu lagi ya, ini 20.000 ini mungkin dia punya meterannya ya. Racun sebanyak ini bisa membuat Anda mual hingga muntah setelah mengkonsumsinya. Selain itu, Anda juga bisa mengalami diare, nyeri perut. Pada beberapa kasus, orang yang keracunan kacang merah harus dirawat di rumah sakit dengan bantuan cairan intravena, jadi diinfus. Hal tersebut dikarenakan lektin kacang merah mengganggu lapisan mukosa usus. Nah, biasanya racun itu nempelnya itu ya di lapisan usus itu, si mukosanya itu gitu. Jadi kalau kita makan daunnya kacang merah ya kurang lebih beginilah gitu loh. Jadi bisa iritasi usus, nanti malah jadi keracunan, lektinnya tinggi sekali. Nah, contoh yang ketiga itu adalah kacang tanah. Kacang tanah ini sebenarnya masih satu keluarga dengan kacang merah gitu. Fabaceae ya. Daun kacang tanah ini mengandung zat kapur yang cukup tinggi, sehingga sebenarnya ini sangat bagus untuk jadi pakan ternak. Nah, dengan catatan juga pakan ternak. Jadi si sapi sama si kerbau atau kuda ini dikasih daun kacang tanah itu juga bukan yang fresh. Bukan dipanen fresh cut langsung dikasih, enggak. Ada prosesnya dulu, dikeringin dulu, nanti ditambahin lagi sama tambahan lagi dedek atau apa gitu loh. Jadi dia dikeringin dulu, bagus untuk makanan ternak. Nah, dan daun tanaman ini tidak boleh diberikan dalam keadaan segar yang tadi baru dipangkas ya, fresh cut. Karena hal tersebut dapat menyebabkan sakit perut atau bloat pada ternak. Jadi harus ada proses pengeringan dan ditambahin pakan yang lain. Ini ternyata di grup Facebook juga ada yang komen juga, oh iya benar kok, ini memang kalau di kampung saya buat makanan kuda gitu loh. Oh, ya oke. Berarti artikelnya benar ya dari Halo Sehat ini. Terus yang terakhir itu yang paling berbahaya adalah tanaman dengan tanda petik nightshade. Nah, ini bahasa Indonesia ini saya nggak ketemu nih. Jadi tanaman nightshade ini sangat beracun atau dari keluarga sayuran family Solanaceae. Wah, lebih keren lagi nih. Semua tanaman nightshade mengandung senyawa alkaloid yang disebut dengan solanin yang beracun dalam konsentrasi tinggi. Contohnya ya, kita sering makan nih buahnya ya,
sayuran buah tomat, kentang, terong, tembakau, paprika, sampai bunga juga ada loh, bunga petunia. Nah, kalau di kentang itu kenapa kita selalu kalau makan kentang pasti direbus, nggak ada tuh orang yang makan kentang mentah gitu. Nah, ternyata itu ada racunnya tadi gitu loh. Solaninnya tinggi ya kan. Nah, kalau dimakan bisa mengalami diare, gas di perut, kembung, mual, sendi yang menyakitkan, sakit kepala, dan depresi akibat mengkonsumsi tanaman nightshade ini gitu. Nah, kebayang nggak sih teman-teman kalau misalnya kita tanam nih seru nih ya, sebar benih tomat, benih cabe gitu kan, sebar banyak gitu kan, 5-10 gram di tray, begitu numbuh, wih bagus ya. Memang saya juga dari latar belakangnya dari hidroponik, pernah nanam digedein juga cabe sama tomat gitu. Jadi memang daun kecilnya itu kalau tomat aja tuh sudah ada berbulu-berbulu gitu loh. Saya nggak kepikiran juga sih buat bikin microgreen untuk dimakan gitu loh, karena bentuknya juga nggak meyakinkan untuk bisa dimakan. Dan ternyata di googling lagi ada gitu loh, ternyata nightshade nggak bisa dimakan. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara makan yang aman sebenarnya. Nah, ini saya dapat masukan dari teman-teman memang yang penggiat dari ekoenzim atau orang-orang yang memang sudah plant based, terus yang suka dengan kebersihan makan, harus dicuci dulu buahnya ini itu gitu loh. Jadi mereka saranin adalah teman-teman saranin mayoritas sayuran microgreen itu bisa dimakan baik mentah maupun matang. Dan kebanyakan memang raw ya, mentah gitu loh. Tapi itu kita harus pastikan semua sayuran daun. Contoh misalnya dari keluarga sawi. Sawi itu banyak banget tuh sebenarnya loh. Caisim sawi, pakcoy sawi, ya kan? Naibay yang pakcoy yang kecil-kecil itu sawi. Pagoda pun juga sawi gitu. Jadi sebenarnya keluarga sawi itu family-nya itu banyak sekali varietasnya. Nah, karena why not kita tanam microgreen di itu dulu aja gitu loh. Sayuran daun aja dulu. Jangan yang aneh-aneh gitu loh, kayak terong, kacang merah. Waduh, mendingan better sih jangan lah gitu loh. Memang ada happy ya kalau kita sebagai petani gitu, sebagai yang baru coba tanam, ih gila gue bisa loh dari biji numbuh gitu loh. Memang itu ada happy di sana, tapi kita harus bertanggung jawab juga untuk cara konsumsinya. Nggak semua tuh bisa dimakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Lebih baik memang dimakan mentah karena nutrisi dan enzim baik di sayuran microgreen kita bisa dapat maksimal. Nah, jadi contohnya itu paling gampang itu cukup dibilas dengan air matang hangat. Ya, maksimal 60 derajat kalau nggak salah ya, biar enzim baiknya itu tidak mati, tidak kalau kena panas kan dia habis tuh enzimnya, jadi mati gitu loh. Nah, kalaupun memang nggak begitu biasa makan mentah, kita bisa akalin dengan memang dicah ya. Contohnya kayak pishot gitu loh. Pishot juga saya pribadi jujur saya nggak makan mentah, saya makannya dicah. Nah, cahnya ini ada tekniknya juga gitu. Jadi kita biasanya saya sama udang sih ya. Jadi dagingnya dulu diongseng, masak, bumbu segala macam udah beres, matiin kompor, baru si sayuran microgreennya, si pishotnya masuk. Jadi cuma diongseng di kuali yang memang masih panas gitu loh, nggak sampai yang sampai apinya masih nyala kayak dicah gitu loh kan, kayak di rumah makan kan heboh tuh apinya gede gitu, nggak sampai kayak gitu. Jadi memang sayur microgreennya terakhir. Nah, kita nggak bayangin gampang kan, microgreen kecil-kecil, kalau kena api gede gitu ya tambah lama bentaran juga pasti layu gitu. Jadi memang lebih baik seperti itu. Atau misalnya kuah nih, kangkung ya, contoh kangkung. Kangkung itu favorit saya itu sebenarnya dimakan bareng mie instan yang kuah. Jadi kuahnya masih panas, kangkungnya kita udah cuci bersih, gunting akarnya, cemplungin langsung. Wah, itu nikmat banget. Itu all time favorite deh. Jadi crunchy-nya si kangkung itu kita dapet, atau mungkin sunflower juga bisa, microgreen bunga matahari itu juga bisa sama mie kuah ya. Jadi memang diusahakan ya kita makannya kalau microgreen itu sebenarnya mentah. Tapi ya balik lagi, kalau teman-teman memang mau coba tanaman lain yang bukan sayuran daun ya, yang kita tahu sayuran dewasanya itu bisa dimakan gitu loh. Kalau sayuran dewasanya bisa dimakan, kecilnya pasti bisa dimakan. Nah, balik lagi harus
lebih aware gitu loh. Jadi jangan sembarangan tanam dan konsumsi gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu, info-info lagi, googling lagi, ini aman nggak dimakan. Kalau aman dimakan, apakah makannya harus mentah atau mateng gitu loh. Itu kedua. Ketiga, daunnya itu edible atau tidak gitu loh, atau memang dia hanya sampai fase kecambah tauge aja gitu loh. Jadi ada memang yang kayak begitu ya, boleh dimakan di tauge, nggak boleh kena makan daunnya. Jadi fase tauge boleh makan, begitu keluar daun udah nggak boleh dimakan gitu loh. Ini tadi contohnya yang kacang tanah karena zat kapurnya cukup tinggi. Jadi kita harus lebih bertanggung jawab lah ya. Tanam kan gampang, konsumsinya itu yang memang kita harus banyak baca-baca lagi dan cari info-info lagi apakah bisa dimakan atau tidak. Oke, saya rasa cukup sekian sih, karena ini pertanyaan yang memang banyak banget di komen di grup Facebook kita ya. Thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa keep smile.